Teman-teman, kalian ingin jadi lebih produktif, ingin supaya pekerjaannya cepat selesai, atau ingin supaya tidak sering menunda? Nah, langsung saja kita bahas gimana caranya. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Bisnis Hack. Oke teman-teman, gimana nih kabar hari ini ya? Hari apa entahlah ya teman-teman menonton ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang bahagia. Oke, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan gitu ya. Mas, gimana cara untuk jadi lebih produktif gitu ya? Untuk membuat tim lebih produktif. Nah, sebelum membuat tim lebih produktif, kita tanya dulu, produktif dulu gitu kan. Apa result yang bisa kita hasilkan? Nah, saya ada cerita menarik gitu ya tentang produktivitas gitu. Jadi ketika dulu saya SMA ya, SMK sih lebih tepatnya, saya dulu mendapatkan tugas gitu ya, tugas membuat makalah. Nah, pada waktu itu saya diberikan waktu, tenggat waktu itu selama 3 bulan semenjak tugas itu diberikan. Nah, oke lah, seperti biasa lah ya teman-teman, kalau pernah sekolah mungkin ya, atau pernah mengerjakan suatu tugas sekolah ataupun tugas kuliah, ketika tenggat waktu diberikan 3 bulan, biasanya apa yang kita lakukan di bulan pertama? Ya, tepat sekali. Jadi di bulan pertama waktu itu saya berpikir karena masih 3 bulan lah, santai ya, bulan pertama kita main dulu, kita waktu itu nongkrong dulu kan, lihat orang tawuran dulu kan. Karena kan dulu saya SMK ya, sering banget emang tawuran. Jadi nongkrong dulu, main kemana lah, nongkrong, ngopi dan sebagainya. Nah, tiba-tiba aja udah sebulan lebih gitu, udah sebulan itu tidak ada progres sama sekali, cuma cover makalahnya doang udah jadi gitu ya. Wah, gila. Waktu itu ketika sadar, tinggal 2 bulan lagi nih, ini yang jadi cuma covernya doang. Wah, gimana nih? Wah, waktu itu pusing kan. Akhirnya mulai mulai duduk di kursi, di meja. Waktu itu langsung saya, pokoknya gear, alat-alat peralatan untuk membuat makalah itu sudah saya sediakan gitu ya. Ada laptop, ada kopi ya buat nemenin, terus ada hal-hal lain gitu ya. Nah, cuma di situ ada satu hal yang kelupaan gitu. Jadi di situ HP saya tidak saya jauhkan gitu ya. Lalu di situ ketika mau mengerjakan tuh udah masuk daftar isi teman-teman ya. Udah masuk kata pengantar. Tiba-tiba HP berdering gitu kan. Ada temen nongkrong nelpon, dia ngajakin waktu itu yang lagi viral banget itu ada, saya lupa waktu itu ada film apa, pokoknya viral banget lah waktu itu, booming banget, apa, Avatar kalau nggak salah ya, Avatar 2012, lupa ya. Nah, viral banget, akhirnya diajakin nonton. Wah, saya nolak kan, tapi waktu itu karena dibujuk, udahlah ayo nonton, kasihan ini teman-teman yang lain nih udah nungguin kamu nih dan sebagainya. Oke lah, kita akhirnya nonton, dan hari itu pun nggak dikerjain ya, lama kelamaan hari berganti hari, tiba-tiba udah 2 bulan gitu. Jadi tinggal 1 bulan lagi, dan 1 bulan itu baru selesai bab pertama gitu ya. Ya kan, padahal rencananya tuh Hamin 1 bulan deadline itu udah selesai, tinggal revisi dikit-dikit sama guru, tapi itu belum selesai. Nah, tiba-tiba tinggal 1 bulan, lalu tiba-tiba tinggal 2 bulan, tinggal 2 minggu, tiba-tiba tinggal seminggu. Nah, fun fact ya teman-teman, makalah itu baru saya kerjakan dengan penuh hati itu baru Hamin 3 hari. Bayangin ya, dikasih tenggat waktu 3 bulan, tapi saya kerjainnya adalah Hamin 3 hari. Ya, jadi 3 hari lagi itu harus dikumpulin. Gila kan? Jadi 3 hari itu saya ngebut 5 bab kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya kayak gitulah ya. Dan saya kebut, selesai. Luar biasa teman-teman. Makalah yang harusnya dikerjakan dalam 3 bulan, cuma saya kerjakan dalam 3 hari kan, keren banget ya. Produktif nggak? Nah, coba kita lihat. Pada waktu itu setelah makalah yang selesai, saya berikan ke guru saya kan. Tebak guru saya bilang apa ketika melihat gitu kan? Dia dilihat gini kan, makalah saya dilihat gitu kan. Tebak apa yang dia bilang? Tepat. Dia bilang gini, Hugo, ini adalah makalah terbaik yang pernah Bu Guru lihat. Di situ hati saya tepuk tangan dong ya. Padahal cuma dikerjain 3 hari ya.
Ya, setidaknya itu yang ada di imajinasi saya, teman-teman. Itu tidak terjadi ya. Terjadi sebenarnya adalah bukunya apa, makalahnya dibanding ke meja. Ini apa-apaan gitu ya. Malah digituin ya. Ini apa-apaan nih? Ini copy paste semua ya. Ya, ketahuan dan benar itu copy paste. Dan ya, singkat cerita makalahnya tidak diterima dan saya tidak lolos waktu itu, tidak lolos lomba lah pokoknya intinya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi apa yang bisa kita petik dari cerita ini ya? Jadi ternyata ada satu cara menarik untuk meningkatkan produktivitas kita gitu ya. Yaitu adalah kita terapkan yang namanya deadline ya. Deadline. Di pikiran kita terapkan deadline yang lebih cepat daripada seharusnya gitu. Katakanlah kita 3 bulan gitu. Tapi di otak kita deadline-nya ya sebulan gitu. Sebulan aja. Nah, ketika kita sudah memutuskan seperti itu, barulah kita endapkan ke bawah sadar. Otak kita gitu, otak manusia itu ya gitu, memang suka menunda-nunda gitu kan. Jadi daripada kita berusaha melawan, kita akalin aja gitu kan. Kita akalin dengan cara menetapkan deadline yang lebih cepat atau menetapkan deadline sebelum deadline yang sebenarnya terjadi. Nah, ini juga sering saya terapkan kepada diri saya sendiri atau ke tim juga ya. Kalau ke tim memang agak bohong gitu ya. Agak bohong itu artinya ketika sebenarnya deadline-nya ini klien tuh mintanya minggu depan gitu, tapi saya bilangnya ini 3 hari ini klien mintanya. Tapi ini efektif sekali ketika otak kita sudah kita taruh deadline-nya sekian, jam segini gitu. Kita akan melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Ada lagi namanya Parkinson Law. Ketika kita punya waktu 1 jam untuk membuat sebuah surat, katakanlah ya, dibandingkan dengan kita punya waktu 10 jam untuk membuat surat. Nah, itu hasilnya akan sama, teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita punya waktu lebih banyak, biasanya kita mengerjakan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Kita mandi dulu lah, kita beli pulpen yang bagus dulu lah, kita nyari amplop lah, kita nyari kertas yang terbaik. Nah, itu nggak akan kita kerjakan kalau deadline-nya kita majukan dari 1 jam tadi. Nah, itu sama dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika ingin lebih produktif, terapkanlah deadline yang lebih cepat dari deadline sebenarnya. Itu aja teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.